Pada tahun 1912, Titanic mengarungi samudera lepas, mencari sesuatu. Hey, tak banyak kata memiliki rima sama dengan 12, oke? Tapi itu benar. Satu-satunya pelayaran Titanic berakhir dengan tragedi pada 15 April 1912. Saat kecelakaan terjadi, Titanic adalah kapal paling besar dan paling mutakhir yang pernah dibuat. Dan ini membuatku bertanya-tanya. Setelah pemutakhiran lebih dari 1 abad, bagaimana kapal pesiar saat ini berbeda dengan zaman Titanic? Ya, tentu kita tahu. Mereka sekarang diharuskan membawa skoci lebih banyak, tapi bukan itu yang membuatnya jadi primadona. Mari kita mulai dari ukurannya. Semua orang tahu, Titanic adalah kapal terbesar di masanya. Tapi, sebesar apa tepatnya? Titanic membentang 250 meter dari busur hingga ke buritan, dan lebarnya 28 meter. Ketinggian 9 geladak kapal ini sangat mengesankan, hingga 53 meter, membuatnya setara dengan gedung 11 tingkat. Didesain untuk mengangkut 2.400 penumpang dan hampir 900 awak kapal. Titanic sungguh nama yang sesuai. Meski jika Titanic berhasil menghindari gunung es, Titanic tidak akan lama memegang rekor tersebut. SS Imperator akan mengambil tahtanya 1 tahun kemudian saat berlayar pada tahun 1913. Kapal ini disebut laki-laki. Meskipun dalam bahasa Inggris kebanyakan kapal merupakan kata benda perempuan, Kaisar Wilhelm II secara khusus meminta agar kapal tersebut menggunakan kata benda laki-laki. Tak jelas mengapa, tapi mungkin karena tata bahasa, karena imperator berarti emperor atau kaisar dalam bahasa Indonesia. Kata ini juga merupakan kata benda laki-laki dalam bahasa Jerman. Beberapa dekade berlalu, kapal menjadi lebih besar dan lebih besar lagi karena negara dan perusahaan berkompetisi untuk gelar kapal terbesar. Pada tahun 2019, kapal pesiar terbesar di dunia adalah Symphony of the Seas yang dioperasikan oleh Royal Caribbean. Symphony mengerdilkan Titanic dari sisi manapun, dengan panjang 361 meter dan lebar 66 meter ke 18 geladaknya membuat ketinggian kapal ini 2 kali lipat ketinggian Titanic dan menyediakan akomodasi yang sangat luas bagi lebih dari 5.000 penumpang. Dan karena kita sedang membahas akomodasi, mungkin saatnya membahas perbedaan tujuan pembuatan kedua kapal tersebut. Symphony of the Seas adalah kapal pesiar, bukan kapal laut seperti Titanic dan Imperator. Perbedaannya seperti bus kota dengan bus wisata. Kamu masuk ke kapal pesiar untuk bersenang-senang, sedangkan naik kapal laut untuk pergi ke suatu tempat. Kapal laut melakukan hal yang sama dengan hal yang dilakukan oleh maskapai penerbangan hari ini. Sama dengan maskapai penerbangan, kualitas perjalanan sangat bergantung pada jumlah uang yang dikeluarkan oleh penumpang. Penumpang kelas 1 akan menikmati kolam renang air laut, spa, pusat kebugaran, dan berbagai restoran ala kafe Prancis dan hotel New York yang megah. Ulala! Kabin kelas 1 luas dan lengkap, terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang santai dan ruang belajar pribadi. Ruangan-ruangan di kelas 2 lebih kecil dan tidak semewah kelas 1, namun dilengkapi dengan perabotan mewah. Dan penumpang tetap memiliki akses ke beberapa fasilitas dalam kapal. Orang-orang yang tinggal di sini biasanya para profesional kelas menengah ke atas, dan harga tiket mereka setara dengan 25 juta rupiah saat ini. Kelas 3, atau disebut juga kelas deck, tidak begitu mewah, namun masih tetap lebih baik dari kebanyakan kapal saat itu. Setiap kamar berukuran kecil dilengkapi dengan 2 tempat tidur susun, dan penumpang kelas 3 memiliki akses ke kamar mandi umum dan ruang makan. Kebanyakan kapal pada era itu tidak menyediakan air mengalir atau listrik bagi penumpang kelas deck. Titanic merupakan satu dari sangat sedikit kapal yang menyediakan makanan dan akses keluar dek bagi para penumpang kelas 3. Kamar tidur Titanic yang sempit ini mungkin tidak mewah, tapi jauh lebih baik daripada tempat tidur berjamur di palka kapal. Kapal pesiar modern tidak memiliki kelas seperti Titanic atau maskapai penerbangan modern. Orang-orang menaiki kapal pesiar untuk bersenang-senang, bukan sebagai alat transportasi. Jadi, mereka tidak perlu memadatkan penumpang di tempat tidur susun. Bahkan, kamar termurah di kapal pesiar hampir sama dengan kamar hotel sederhana. Daripada membagi kelas, banyak kapal pesiar modern membagi kamar berdasarkan ukuran dan lokasi. Dengan ruangan sebelah dalam adalah yang paling murah, sedangkan kamar luas yang dilengkapi balkoni adalah sebaliknya. Beberapa kamar memiliki lebih dari 1 lantai, dan banyak yang memiliki bioskop pribadi serta ruang permainan. Kamar Ultimate Family milik Symphony of the Seas bahkan dilengkapi dengan luncuran untuk anak-anak. Bukan berarti orang dewasa tidak dapat menggunakannya. Ya, siapa sih yang tidak suka main seluncuran?
Selain TV dan seluncuran di dalam kamar, masih ada fasilitas lain di dalam kapal pesiar yang tidak tersedia di awal abad ke-20. Mungkin Titanic punya kolam renang sendiri, tapi banyak kapal pesiar modern yang dilengkapi taman air mini, lengkap dengan berbagai atraksi seperti seluncuran dan kolam gelombang. Fasilitas lain mungkin seperti kursus golf, tempat pertunjukan, dan tempat penitipan anak. Tiket deluxe mungkin memiliki fasilitas yang tidak dapat dinikmati semua orang, dan beberapa restoran dan pertunjukan akan memerlukan biaya tambahan. Tapi tidak seperti Titanic. Kebanyakan fasilitas dapat dinikmati oleh semua penumpang. Sekarang, kapal tidak berubah dari mesin bertenaga uap hingga menjadi tempat peristirahatan bertingkat begitu saja. Pembangunan kapal melewati tahapan yang panjang sebelum tempat liburan besar ini menjadi kenyataan. Titanic dibangun di pelabuhan Belfast di atas landasan yang khusus dibuat untuk menampung muatan yang belum pernah ada. Di atas dok ada struktur baja besar yang disebut Arroll Gantry. Gantry dengan tinggi 69 meter ini dilengkapi dengan berbagai derek untuk mengangkat pelat besar untuk dipasang di tempatnya. Banyak orang tidak tahu ada kodok-kodok hijau di atas gantry yang bertugas menginspirasi para pekerja untuk krok. Tidak, aku hanya bercanda. Lambung kapal Titanic dibuat dari ribuan pelat yang saling tumpang tindih dengan bagian bawahnya terdiri dari 2 lapis. Ini dilakukan untuk melindungi Titanic dari kerusakan yang disebabkan oleh gesekan dengan dasar laut. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gunung es berada sedikit di bawah permukaan air, di mana hanya ada 1 lapis pelat yang memisahkan samudera dan bagian dalam kapal. Fitur keselamatan utama kapal Titanic adalah 16 kompartemen kedap air yang membentuk geladak bawah. Titanic didesain agar tetap mengapung dengan 4 kompartemen dipenuhi air. Lagi-lagi sayangnya, gunung es membuat sobekan sepanjang 5 kompartemen. Dinding pembatas juga gagal menutup sempurna. Saat air memenuhi 5 kompartemen tersebut, air dengan cepat meluap dan tumpah ke kompartemen lainnya, menenggelamkan kapal tersebut dengan cepat. Kapal-kapal sekarang masih terbuat dari baja, tetapi kemajuan dalam peleburan dan metalurgi telah menghasilkan lambung kapal yang lebih kuat dan tidak rapuh jika dibandingkan dengan ratusan tahun lalu. Aluminium umum digunakan untuk mengurangi bobot kapal. Ini memungkinkan kapal menjulang tinggi sambil tetap menjaga pusat gravitasi rendah berkat mesin berat dan tangki bahan bakar di dasar lambung. Berat yang berkurang berarti juga rendah emisi. Omong-omong tentang mesin, kapal pesiar digerakkan terutama oleh tenaga diesel, gas alam, atau kombinasi keduanya. Kapal-kapal yang menggunakan keduanya seringkali menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penggerak dan gas alam untuk menyalakan motor yang memproduksi listrik. Ini berbeda jauh dengan era kapal Titanic yang menggunakan tungku batu bara untuk merebus air guna menyalakan mesin uap. Kapal-kapal modern mungkin tidak bebas emisi, tapi mereka jauh lebih baik daripada menyemburkan awan abu dan asap. Teknik konstruksi juga berubah dari tahun ke tahun, meskipun ini tidak mengejutkan, mengingat bagaimana kapal itu sendiri berubah secara drastis. Alih-alih hanya memiliki beberapa kompartemen dalam yang luas, struktur dalam kapal pesiar modern berupa jaring-jaring baja yang mencuat ke dalam dari lambung dengan setiap 4 jaring menyokong satu dinding baja berukuran besar. Gelagar disembunyikan di balik dinding kapal dan berfungsi sebagai struktur utama penyokong kapal. Namun, aspek yang paling tidak biasa dari konstruksi kapal pesiar modern adalah mereka tidak membangun kapal sebagai satu kesatuan, tetapi lambung dan kabin dibangun sebagai modul yang terpisah, lalu dirangkai di galangan kapal. Apa kamu pernah melihat mesin derek raksasa berbentuk huruf N kecil? Ini disebut mesin derek Goliath, dan sekarang kamu tahu fungsinya. Selain kapal dirakit seperti Lego raksasa, bagian lambung yang lebih besar dibangun terbalik. Ini karena bentuk bawah lambung yang meruncing memudahkan penyatuan pelat dilakukan dalam keadaan terbalik. Ini semua mungkin terdengar rumit, tapi desain terpisah memungkinkan kapal pesiar dapat dibangun jauh lebih cepat daripada bangunan berukuran sama. Namun, tidak semua pelabuhan dilengkapi dengan penanganan sebesar itu. Kapal pesiar terbesar dan kapal minyak dirakit hanya di 6 lokasi di dunia. Yang paling produktif adalah galangan kapal industri berat Hyundai di Korea Selatan. Jadi, apa kamu siap berlayar di laut lepas menggunakan beberapa kapal megah ini? Beritahu aku di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka di video dan bagikan dengan temanmu. Dan inilah beberapa video menarik lain yang bisa kamu tonton. Klik saja di kiri atau kanan layar, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.